Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan melihat itu pembahasan sedikit soal ketimpangan sosial yang pertama, yang tempo hari latihannya itu saya sudah kirim di forum atau di Google Classroom. Ya, nanti Anda akan melihat itu di layar, ya, di layar presentasi saya ini. Ya, ada 5 soal sebagai bentuk latihan yang sudah pernah kita kerjakan, ya, supaya nanti Anda tidak bingung kira-kira bagaimana sebenarnya jawaban yang saya berikan tempo hari itu di Google Classroom ternyata salah. Karena itu untuk membantu pemahaman kita, maka kita akan lihat sama-sama soal ini. Pertama, ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dia adalah faktor kesehatan. Dibilang ketimpangan yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Nah, berikut yang menunjukkan pendukung munculnya ketimpangan sosial dilihat dari faktor kesehatan. Ya, ketimpangan, ya, ketimpangan. Ingat kata kunci ketimpangan dari segi kesehatan. Pertama, apakah ketimpangan aturan kesehatan? Apakah banyaknya wabah penyakit? Apakah pembatasan pengobatan? Apakah terbatasnya jumlah tenaga medis? Apakah adanya fasilitas kesehatan di masyarakat? Bahwa aturan kesehatan, banyaknya wabah penyakit, adanya pembatasan pengobatan, itu bagian dari ketimpangan sosial. Tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya umum. Sedangkan yang menunjukkan adanya perbedaan, ya, porsi, perbedaan frekuensi, perbedaan kuantitas dan kualitas ini, ya, dia sangat menonjol. Nah, ini di D ini. Jadi terbatasnya jumlah tenaga medis. Bagaimana tenaga medis di kota, bagaimana di desa, bagaimana tenaga medis di rumah sakit, bagaimana tenaga medis di pustu, dan lain-lain sebagainya. Sehingga jawabannya itu ya lebih ke D dia. Oke. Yang kedua, ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat bila tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah bagi masyarakat. Nah, ketimpangan ini lama-lama jadi masalah. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di bawah ini kalian lihat ini. Yang menunjukkan upaya mengatasi ketimpangan di masyarakat itu adalah yang mana? Jadi sudah ada ketimpangan, lalu usaha untuk mengatasi ketimpangan itu yang mana? Pertama, mengadakan penyuluhan di daerah-daerah. B, melakukan pendekatan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. C, meningkatkan kualitas penduduk. D, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat umum. E, melakukan urbanisasi dari satu daerah ke daerah lain. Nah, yang ditanya di sini adalah untuk menunjukkan upaya mengatasi ketimpangan. Hal lain mulai dari A, B, habis itu D, E itu lebih sifatnya umum. Tapi supaya nanti itu tidak ada ketimpangan dari masyarakat, yang paling mendasar itu adalah di peningkatan kualitas penduduk itu. Maka jawabannya adalah ini di situ. Masyarakat kalau sudah berkualitas, pendidikannya cukup, kesehatannya cukup, ekonominya cukup, keamanannya cukup, maka ya tidak ada lagi gap yang sangat menonjol di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ke berikut, sejalan dengan perkembangan tata kota, ketimpangan masyarakat terjadi dalam bentuk apa? Nah, yang ada tata kota di satu sisi, ya, demi kerapian, demi keindahan. Tapi dari usaha tata kota ini, ya, akan muncul itu ketimpangan. Dan biasanya ketimpangan yang muncul akibat tata kota ini apa? Pertama, munculnya pemukiman kumuh, berkembangnya wisata baru, munculnya sarana pendidikan baru, munculnya organisasi kegemaran, berkembangnya model rumah minim, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang paling menonjol. Ya, ini yang paling kentara di kota ini adalah munculnya ini pemukiman-pemukiman yang kumuh. Di satu sisi itu ada gedung pencakar langit, ya. Di sisi lain itu ada gedung atau ada rumah-rumah yang sangat kumuh, pemukiman kumuh, kotor.
sehingga jawabannya lebih ya ke A. Lalu yang keempat, faktor-faktor eksternal, ya, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, faktor eksternal ini kalian tahu toh, faktor eksternal kan faktor dari luar, ya, faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Pertama, sumber daya manusia yang kurang, birokrasi yang kaku, ketidakmampuan secara fisik, sumber daya alam, keterbelakangan, ya. Maka yang dimaksudkan dengan faktor dari luar di situ adalah birokrasi yang kaku, sehingga mungkin tidak terlihat jawaban di situ. Sebenarnya jawabannya adalah B, itu faktor dari luar, ya, faktor dari luar. Jadi birokrasi yang kaku, berbelit-belit, sehingga menghambat terjadinya keharmonisan atau kesetaraan di dalam masyarakat. Jadi jawaban itu adalah B, birokrasi yang kaku. Lalu yang berikut yang ditanya adalah faktor internal yang mempengaruhi ketimpangan adalah faktor ini, faktor dari dalam. Kalau tadi itu faktor dari luar, sekarang faktor dari dalam. Pertama itu tidak tersedianya pelayanan sosial besar. Nah, yang berikut itu belum terciptanya sistem ekonomi, kerakyatan dan lain sebagainya, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial, lalu kesenjangan dan ketidakadilan, lalu kesadaran dalam menjalankan kedisiplinan. Nah, yang paling menonjol di sini sebenarnya adalah ini faktor dari dalam ini. Dari dalam ini adalah ekor, kesadaran dalam menjalankan disiplin. Internal dari dalam. Kesadaran dalam menjalankan kedisiplinan. Ya. Baik, kalau kita mau supaya tempat tinggal kita bersih, ya maka kita disiplin membuang sampah. Kalau kita mau maju dalam bidang pendidikan, maka kita ya disiplin dalam bidang pendidikan. Itu maka jawabannya adalah ya. Adik-adik sekalian, ya sengaja pada pertemuan kali ini saya membahas supaya nanti jangan ditanya lagi tentang kira-kira apa kunci jawaban dari soal yang pernah berikan tempo hari itu di latihan soal kita yang pertama atau yang kedua. Ya, ini baru contoh. Dan soal-soal ini juga nanti akan saya modifikasi itu menjadi soal ya untuk ujian semester. Karena itu yang tonton ini slide ini, ya video ini sampai habis. Karena materi-materi ini akan saya modifikasi sebagai soal ujian semester. Belajar baik-baik adik-adik ya. Setelah nonton jangan lupa like ya, jempolmu. Habis itu share kepada teman-teman di FB, di WA atau di Telegram. Ya, bagi kepada teman-teman atau anggota keluarga sebanyak-banyaknya. Lalu Anda sendiri jangan lupa tonton sampai habis sambil mempelajari soalnya. Karena soal-soal seperti ini saya akan modifikasi lagi ya. Oke, saya kira sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan salam sehat bagi kita semua.